Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku peserta didik baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, langsung saja pada video Matsama kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan. Apa sih kesetaraan itu? Coba kalian lihat ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi tentang kesetaraan. Kira-kira dari melihat gambar ini, kalian sudah bisa memahami atau belum? Apa sih kesetaraan itu? Atau mungkin kalian masih bingung? Oke. Untuk lebih memahami lagi, yuk simak video animasi tentang kesetaraan berikut ini, biar kalian bisa punya gambaran lebih jelas lagi. Namaku Inong, dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi, bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan. Sebelum ke sungai, bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu bapak. Biasanya ibu datang sambil membawa makan siang untuk bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya ia takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi gak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak. Mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan bapak dukung. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga.
Nah, setelah kalian menyimak video tentang kesetaraan tadi, sekarang kita lanjut ke penjelasan yang lebih mendalam tentang apa itu kesetaraan. Simak baik-baik ya. Kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Semua sederajat. Kesetaraan ini. Mengapa harus memahami kesetaraan? Laki-laki dan perempuan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, yang mana sebuah hal yang baik dapat muncul akibat dari keseimbangan di antara keduanya. Optimalisasi peran gender akan dapat terwujud ketika seseorang dinilai bukan karena jenis kelamin dan stereotip yang melekat, namun karena kompetensi yang ada pada dirinya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 5A yang berbunyi, perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas. Membicarakan tentang kesetaraan pasti akan terkait dengan gender. Apa sih gender itu? Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan juga tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri. Membicarakan tentang gender, masih banyak yang beranggapan bahwa gender itu adalah jenis kelamin. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan jenis kelamin dan juga gender. Kita mulai dari jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan berikut fungsi reproduksinya. Jenis kelamin adalah ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar, berlaku sepanjang zaman, dan di mana saja. Sedangkan gender ini adalah perbedaan peran, fungsi, dan juga tanggung jawab laki-laki dan perempuan hasil dari konteks sosial. Jadi gender adalah buatan manusia, bersifat sosial, dapat berubah, dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan, kesempatan, dan komitmen. Gender tergantung pada waktu dan juga kepatutan budaya setempat. Perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki selalu diidentikan dengan maskulinitas. Laki-laki identik dengan kuat, gagah, pemberani, tegas, rasional. Laki-laki harus bekerja di luar rumah untuk kerja produksi ataupun untuk menghasilkan uang. Karena harus menanggung beban keluarga, maka harus diupah secara utuh. Perempuan diidentikan dengan feminitas. Di sini perempuan identik dengan lembut, perhatian, perasa, emosional, mengalah, dan perempuan dianggap tidak perlu mencari nafkah. Kalaupun bekerja, hanya dianggap sebagai pelengkap. Pelabelan yang seperti inilah, atau anggapan-anggapan seperti inilah, yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Karena oleh masyarakat sering disalahartikan sebagai. Dari ketidakadilan gender ini, maka muncullah yang disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan,
pertahanan, keamanan. Kesetaraan gender berjalan beriringan dengan keadilan gender, di mana suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum, dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dengan keadilan gender, berarti tidak ada lagi beban ganda, marginalisasi. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka bisa memiliki akses dan kesempatan berpartisipasi yang sama dalam segala bidang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Inti dari kesetaraan dalam semua segi kehidupan, laki-laki dan perempuan dapat berperan bersama-sama dan setara. Laki-laki dan perempuan dapat setara bekerja, saling membagi tanggung jawab di dalam keluarga dan masyarakat tanpa ada perbedaan. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk Alhamdulillah, materi tentang kesetaraan telah selesai saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.